sudah banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Batanghari itu semakin memburuk. Iya. Jangan lupa L, Apa tuh? ledeng lunas lancar. Iya. Mencari hikmah sambil melamun, Oke. duduk hening di Serambi. Cakep. Tirta Mayang 50 tahun, Ah, setia melayani Kota Jambi. Oke. Elok nian lagu Selendang Mayang. Cakep. Indah dinyanyikan di tepi Sungai Batanghari. Orang Jambi mandinya air Tirta Mayang. Sumbernya berasal dari Sungai Batanghari. Oke, saudara sekalian, selamat jumpa kembali dengan Bang Dori Podcast. Hari ini saya sengaja menghadirkan narasumber yang luar biasa ini, Pak Dwike Riantara Estos MSI. Beliau adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi. Terima kasih Pak sudah bisa hadir ini. Sama-sama. Udah lama studio ini kangen sama Bapak sebenarnya. Dan ini kesempatan emas sesuai dengan ulang tahun kita ini yang ke-50 ya. Ke-50 tahun tanpa terasa nih masyarakat Jambi ternyata sudah memiliki PDAM Tirta Mayang itu sudah 50 tahun usianya. Dan ini usia emas, ulang tahun emas. Kalau dalam perjalanan karir seseorang itu ini usia puncaknya ini. Nah tentu banyak hal yang ingin kita tanya sama Bapak ini. Apa sih yang sudah dicapai atau yang belum dicapai oleh PDAM Tirta Mayang dalam melayani konsumennya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak sudah berkenan hadir di studio kita yang sederhana ini. Mudah-mudahan Bapak betah. Dan kita ngobrol santai saja sambil memberikan informasi yang barangkali bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Jambi tentunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Bang Dori, Bang Dori Podcast. Bang Dori Podcast ya, yang juga cukup populer di kalangan masyarakat Kota Jambi. Populernya di PDAM gitu. Jadi kami sengaja ingin tampil Bang Dori ya di podcastnya Bang Dori ini karena ini adalah konten lokal yang rasa-rasanya cocok buat menyampaikan pesan pada saat kita ingin memperingati ulang tahun emas dari Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi. Ya, jadi pesan yang ingin kami sampaikan adalah untuk sama-sama kita menjaga perusahaan air minum kita ini agar dapat terus melayani masyarakat, memenuhi hajat hidup orang banyak ya dalam hal pemenuhan kebutuhan air. Ya, jadi juga kita berharap capaian-capaian yang sudah kita raih selama 50 tahun ini ya diketahui oleh semua pihak. Dan kemudian tantangan ke depan dapat kita hadapi bersama-sama dan mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Apa yang menjadi fokus utama atau pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat dalam ulang tahun emas ini? Ya, jadi masyarakat perlu mengetahui kondisi perusahaan kita ini pada saat ini. Bagaimana posisinya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan air minum lain di daerah lain, kemudian juga apa yang sudah kita raih untuk pelayanan kepada masyarakat dan tantangan-tantangan apa yang kita hadapi ya. Karena cukup kompleks dan tentunya memerlukan keterlibatan banyak pihak. Bukan hanya kami berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah, tapi juga banyak pemangku kepentingan yang harus mengambil peran dan tanggung jawab. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang PDAM Tirta Mayang hari ini dan perkembangannya, mungkin Pak Dir bisa mengisahkan sedikit cikal bakal berdirinya PDAM Tirta Mayang ini. Karena unsur historis ini juga perlu diketahui oleh
masyarakat. Ini masyarakat Kota Jambi ini udah kadung jatuh cinta sama PDAM ini. Hari ini pelayanan sudah luar biasa, semakin meningkat. Insya Allah. Ya. Ya. Jadi memang kita ketahui seperti ditulis beberapa sumber sejarah ya bahwa pelayanan air minum di Kota Jambi melalui sistem perpipaan ya. Jadi ledeng itu sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda ya yang ada di Jambi yaitu Starsford ya. Jadi itu semacam menara pemerintah kota ya, pemerintah kota di zaman Hindia Belanda. Dan mereka membangun sistem penyediaan air minum berupa instalasi pengolahan air benteng yang kita lihat tidak jauh dari Masjid Agung. Iya, sebelah Al-Falah itu ya. Ya, sebelah Menara Al-Falah. benteng orang bilang. Betul. Ya. Tahun berapa itu ditulis ada angkanya di situ? 19 berapa? Ya, 1928 itu 28. adalah tahun ketika dia mulai beroperasi, artinya selesai dibangun. Berarti udah lama itu Ya. Proses pembangunannya dimulai mungkin 3-4 tahun sebelum itu. Walau namanya mungkin bukan Tirta Mayang saat itu. Oh pasti, karena Tirta Mayang itu Iya. baru ada pada tahun 1984. Iya. Nama Tirta Mayang itu sendiri ya. Tapi kemudian yang perlu diketahui, Kota Jambi berarti kan sudah punya sistem yang cukup tua ya. Iya. Jadi menara benteng itu sendiri yang instalasi pengolahan airnya itu sempat dioperasikan pada saat Tirta Mayang berdiri. Artinya awal-awalnya. tahun 1974 kita masih pakai itu yang aset dari warisan sejarah pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sampai beberapa tahun, sampai kemudian tidak bisa digunakan lagi. Dan sekarang menjadi benda cagar budaya. Dan sudah ditetapkan sebagai warisan cagar budaya. Iya. Nah, kembali lagi ke cerita zaman kolonial Hindia Belanda itu, sistem penyediaan air minum dari Menara Benteng itu digunakan untuk melayani kantor-kantor pemerintah, rumah-rumah dinas pejabat Belanda pada saat itu. Awal itu ya. Kemudian untuk tangsi-tangsi militer mungkin Iya. yang ada di sekitar situ dulu, perkantoran ya atau pertokoan, juga rumah potong hewan, Iya. apalagi ya, mungkin ada Bangunan milik pemerintah ya lah gitu pokoknya ya. instansi pemerintah Belanda ya pada saat itu. Iya. Kapasitasnya pada saat itu 7 liter per detik. Iya. Sumbernya tetap pastinya dari Sungai Batanghari. Iya. Dan mungkin pada saat itu sudah cukup memadai. Iya. Nah, cuma kita tidak memiliki lagi, masih belum mengetahui apa yang terjadi sejak zaman kemerdekaan sampai dengan tahun 1974 ketika Tirta Mayang itu berdiri. Perusahaan air minum seperti apa berjalannya, karena berdasarkan Perda kan berdirinya Tirta Mayang itu baru pada tahun 1974. Iya. Ya, antara 1945 sampai 1974 itu memang ada catatan bahwa perusahaan air minumnya perusahaan air minum Kota Madia Jambi. Ya, cuma belum ada sumber sejarah yang saya bisa ceritakan pada saat ini. Mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa dapat informasi dari sumber-sumber yang bisa diacu. Mungkin bisa ditulis buku sejarahnya gitu kan. Ya, kebetulan dalam peringatan 50 tahun Tirta Mayang ini kami menyusun sebuah buku ya. Perjalanan 50 tahun itu, perkembangan Tirta Mayang, kemudian seperti apa kita sekarang dan bagaimana kita ingin menjadi seperti apa di masa yang akan datang. Iya. Pak Dir mungkin juga banyak ya mengetahui perusahaan daerah air minum di tempat-tempat lain. Apa sih yang paling menarik bedanya di Jambi ini? Di Jambi ini, uniknya di mana? Ya, salah satunya karena kita punya sejarah ya. Dan saya perlu sampaikan juga bahwa betapa bernilainya Menara Benteng itu karena bendera merah putih pertama kali dikibarkan di situ. Benar. Di Jambi adalah di Menara Benteng. Iya. Dan ada pelaku-pelaku sejarahnya yang sudah diketahui oleh pemerintah kota dan itu tercatat akan dalam diapresiasi. sejarah. Iya. Jadi tapi sebetulnya tepatnya
bendera merah putih itu bukan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus. Kalau nggak salah sekitar tanggal 18 atau 19. Karena berita tentang proklamasi itu baru sampai ke Jambi 2 hari kemudian. Nah, jadi dikibarkannya tuh pada tanggal 19. Belum ada televisi waktu itu. Iya, belum ada internet. WhatsApp. Iya, kabarnya di radio cuman. Oke Pak Dir, ini 1974 sampai sekarang 2024 sudah 50 tahun. Amin. Apa sih capaian yang paling besar atau paling pokok yang sudah diraih oleh PDAM terutama yang ini? Ya, jadi saya ingin mengapresiasi ya semua pihak yang sudah berjasa menciptakan perusahaan air minum kita ini menjadi seperti sekarang. Iya. Jumlah pelanggan kita sudah lebih dari 100.000 sejak bulan Oktober tahun 2023. Jadi kami mencapai 100.000 sambungan pelanggan itu di ujung masa jabatan Pak Wali Kota kita yang kemarin, Pak Syarif Hasan. Dan kami persembahkan itu kepada beliau sebagai prestasi. Ya. Di Pulau Sumatera hanya ada 4 perusahaan air minum yang jumlah pelanggannya di atas 100.000. Oh, ya. Gitu Yang pertama yang terbesar adalah Medan, Tirta Nadi, yang kedua Palembang, yang ketiga Kota Padang, dan yang keempat Tirta Mayang. Ya, perlu diingat kenapa kita sedikit bangga lah ya, punya pelanggan sebesar itu, karena 100.000 itu adalah kategori di mana perusahaan air minum itu tergolong sebagai perusahaan air minum besar. Jadi di Indonesia ini ada 3 kategori. Perusahaan air minum kecil, sedang, dan besar. Kecil itu kalau pelanggannya di bawah 30.000 sambungan. Kalau sedang itu antara 30.000 sampai 100.000. Dan yang besar adalah yang di atas 100.000 sambungan pelanggan. Nah, jadi kota-kota metropolitan lain di Sumatera seperti Pekanbaru, Lampung, Bandar Lampung masih di bawah 100.000. Itu masih di bawah 100.000. Di bawah 50.000 malah. Oh. Di Pekanbaru itu masih sekitar 13.000. Iya. Di Bandar Lampung mungkin 30-40.000. Banda Aceh 50.000, 60.000. Bengkulu lebih kecil lagi dari kita. Nah, jadi walaupun kategori kita hanya kota besar, bukan metropolitan, tapi cakupan kita sudah secara teknis 79%, hampir 80% dari penduduk kota. Itu kalau dilihat angka perbandingan seperti itu artinya prestasi yang luar biasa juga. Iya, kita bangga karena pemimpin-pemimpin kita di kota Jambi memberikan perhatian yang besar kepada perusahaan air minum ini untuk pelayanan kepada masyarakat. Ya, mungkin lebih daripada yang dialami oleh kota-kota lain, khususnya kalau kita bicara di Sumatera. Iya, mengingat tantangannya juga besar selama ini dan topografi kota Jambi kan tidak datar semua, banyak juga yang ketinggian dan pinggir kotanya juga harus dijangkau gitu oleh pelanggan, oleh PDAM. Nah, ini bagaimana cara mengatasi itu? Kita agak sedikit lebih teknis ini. Sebenarnya supaya konsumen kita tahu ini. Kota Jambi itu tergolong relatif masih datar. Sama seperti Palembang ya. Ya, kontur yang sedikit ada naik turunnya itu tidak signifikan ya. Masih bisa diatasin. Jadi secara teknis pelayanan kita ini punya tantangan tersendiri karena harus menggunakan sistem perpompaan. Ya, kalau kita punya gunung, punya dataran tinggi, pasti kita bisa mengalirkan secara gravitasi, seperti di Kerinci, seperti di Malang, gitu ya. Di Padang juga masih bisa, gitu ya. Sehingga mereka diuntungkan dengan kondisi seperti itu, biaya listriknya tidak sebesar kita. Kita ini cukup boros, bukan cukup banyak mengkonsumsi energi listrik. Nah, itu salah satu tantangannya. Jadi
ya ada inilah, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, tapi kondisi kita ya seperti itu. Dengan angka 100.000 itu kira-kira udah berapa persen ini dari jumlah penduduk Kota Jambi yang harus dilayani, yang mestinya mereka harus mendapatkan juga sumber air bersih dari PDAM? Kalau perhitungan pemerintah itu ya, satu sambungan itu setara dengan 5 jiwa. Ya. Satu sambungan maksudnya satu sambungan pelanggan. Ya, misalnya Bang Dori punya PAM nih di rumah ya. Iya. Dihitungnya di rumah ini ada 5 orang gitu loh. Oh. Nah, jadi kalau kita punya pelanggan 100.000, berarti dikali 5. Oh, begitu. Artinya 500.000. Penduduk Kota Jambi sekarang bukan 100.000 sambungan tadi ya. Sambungannya 100.000, tapi jiwa yang dilayani lebih dari 100 berarti. Dalam satu sambungan itu ada 5. Iya. Berarti kan 5 kali 100. Ya, menikmati. 500.000. Iya. Penduduk Kota Jambi sekarang 630.000-an. Berarti sudah sekitar 80%-an ya, lebih kurang. Hampir 80%. Hampir 80%. Targetnya nanti bisa 100% tentu. Ya, pasti kita harus bisa melayani seluruh penduduk Kota Jambi yang membutuhkan sebetulnya. Kalau saya sih berpandangan memang kebutuhan yang ada itu yang menjadi tanggung jawab gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat masih punya alternatif dan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, maka tidak wajib sebetulnya. Ya, jadi 100% itu kan juga tidak mungkin dicapai dimanapun, termasuk di negara-negara maju sekalipun, kecuali di Singapura. Kalau buat Jambi tantangannya di mana? Di sini kan masih ada sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya sumur, dangkal, ya, sebagian juga mengambil air dari sumur bor atau apa? Sumur bor ya, sungai-sungai kecil itu, dan menampung air hujan mungkin, ya seperti di Tungkal ya. Ya, tapi kan penggunaannya kan tidak higienis jika air itu diproduksi oleh Tirta Mayang. Kita kan memenuhi standar-standar kesehatan. Nah, ini perlu publik kita tahu nih, warga Kota Jambi. Bagaimana sih cara PDAM mengelola air sungai Batanghari itu sehingga sampai ke mereka? Kan tidak seperti yang dari sungai Batanghari udah melalui proses sedemikian rupa kan. Iya. Nah, barangkali mungkin bisa kita nanti kita videokan, kita liput itu. Iya, silakan. Kita lihat langsung nanti. Ya. Ulang tahun Mas ini. Oke, ini serius amat dari tadi. Pak, saya masih tertarik bicara masalah bagaimana PDAM Tirta Mayang melayani konsumennya gitu kan. Ya, sebentar, saya harus boleh. luruskan istilah PDAM. Oh, gitu ya. Ya, karena PDAM itu adalah bentuk badan hukum yang dulu ya. Kalau sekarang kita sudah berubah menjadi perusahaan umum daerah. Perumda ya. Perumda. Jadi memang sudah terlanjur. Udah biasa ngomongnya gitu, PDAM gitu, PDAM ya. Tapi yang benar sekarang ini bukan lagi PDAM. PDAM itu kan perusahaan daerah air minum. Ya, acuannya adalah Undang-Undang Perusahaan Daerah tahun 1962. Kalau sekarang tapi sudah ada regulasi yang baru. Kita mengaju kepada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2015 ya? 2017. 2017, dan hanya ada 2 bentuk perusahaan air minum daerah, yaitu pertama Perumda, yang kedua Perseroda. PT Perseroda. Nah, Perseroda ini banyak di Kalimantan Selatan. Ya, dan ada di Jayapura 1, ada di Lombok 1. Nah, jadi masih terbatas, tapi pada umumnya sekarang yang dulunya PDAM itu berubah menjadi Perumda pada umumnya ya. Di Provinsi Jambi hanya ada Perumda. Apa sih bedanya PDAM dengan Perumda dulu tuh? Ya, pertama kan kelebihannya apa? Peraturan yang diacu oleh badan usaha ini. Kalau yang PDAM ini kan yang sudah lama ya, tahun 62 itu. Tapi kalau yang Perumda ini kan peraturan yang terbaru. Nah,
ada keleluasaan dalam bisnis ya ketika kita berubah menjadi Perumda. Jadi korporasinya itu sudah lebih modern dan memungkinkan ruang gerak perusahaan ini berkembang lebih baik lagi gitu. Itu bedanya. Pak Dir, selaku pelanggan nih saya nih. Selama ini kan saya merasakan dari waktu ke waktu perkembangannya. Gimana tuh? Ya, saya harus objektif ya. Ya. Sekarang ini perkembangannya udah menurut saya nih luar biasa ini. Nggak tahu karena saya mungkin dekat sih dengan PDAM. Di tangan Pak Dir ini selama ini, apa kiat-kiat Pak Dir untuk membuat perkembangan menjadi lebih baik, dan tentu ada tantangannya, ada kesulitannya, supaya masyarakat saya juga tahu ini, masyarakat warga Kota Jambi ini. Ya, saya kira perkembangan menuju yang lebih baik itu terjadi bukan hanya di masa saya menjabat sebagai direktur utama, tapi juga sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya direksi-direksi sebelumnya juga melakukan hal yang sama, ya. Hanya mungkin tingkat kesulitannya berbeda-beda, tantangan yang dihadapinya tidak sama, ya. Jadi saya meneruskan progres yang menjadi tradisi kita. Artinya hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Semua yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang menjadi problem itu harus terus dilakukan sampai kapanpun, ya. Jadi kalau di masa jabatan saya ini saya cukup beruntung karena banyak persoalan-persoalan itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Dan saya ketika dilantik Pak Wali Kota langsung memberikan satu instalasi pengolahan air baru 100 liter per detik di Aurduri. Oh ya. Nah ini sangat menopang pelayanan kita pada saat itu sampai dengan kita mampu saat ini membangun. Boleh kita lihat nanti Pak langsung ya gimana? Ya. Pengolahan sistem. Terus membangun instalasi pengolahan air baru dengan kemampuan sendiri. Jadi sepanjang sejarah Tirta Mayang baru tahun inilah kita bisa mewujudkan infrastruktur yang dibiayai secara mandiri dari keuangan perusahaan. Oke Pak Dir, ini makin menarik ini. Saya ingin tahu kekuatan PDAM sekarang itu seperti apa, Tirta Mayang itu seperti apa gitu kan. Sebelum itu dijawab, kita rehat dulu sebentar, kita sapa dulu penonton kita. Jangan lupa subscribe dan share bila Anda menganggap ini penting informasi, terutama para pelanggan PDAM yang ada di Kota Jambi. Jangan lupa L. Apa tuh? Ledeng lunas lancar. Pak Dir, apa yang sudah dicapai oleh Tirta Mayang hari ini? Tentu tidak terlepas dari kerja keras seperti yang Bapak bilang tadi, pendahulu Bapak juga sekarang, termasuk Bapak hari ini sudah saya dengar banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Tentu apa yang kita lakukan ini tidak terlepas dari kerjasama dari banyak pihak. Mungkin ada program khusus atau kerjasama apa yang sudah dilakukan selama ini, mungkin juga dengan pihak luar dari asing atau mungkin dari dalam negeri, dan juga menyangkut SDM kita Pak, mungkin bisa diceritakan. Baik, kebetulan saya sebelum di Jambi, saya bekerja di Asosiasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, Perpamsi. Ya, jadi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia. 17 tahun mana itu di Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, jadi dari pengalaman saya bekerja selama itu di asosiasi, banyak hal yang saya pelajari dan mungkin bisa saya terapkan di Tirta Mayang. Ya, jadi antara lain tentang bagaimana menyehatkan kinerja dari perusahaan air minum, kemudian peluang-peluang untuk bekerja sama dengan mitra-mitra dalam negeri maupun luar negeri, dan juga bantuan-bantuan yang bisa kita akses dalam rangka membantu percepatan pengembangan perusahaan. Bantuan infrastruktur maksudnya? Macam-macam. Jadi
kalau sekarang ini kami ada kerjasama dengan Korea Selatan dalam hal penanggulangan kehilangan air, pendeteksian kebocoran. Nah, jadi kami mendapat bantuan dari Korea berupa unit sensor untuk dipasang di jaringan perpipaan, sehingga nanti kalau ada kebocoran kita dengan mudah akan mengetahui di mana posisinya dan cepat bisa kita perbaiki. Dan itu sudah jalan sekarang untuk mendeteksi itu? Sudah, kami menandatangani MOU-nya dengan Korea kemarin waktu Forum Air Dunia, World Water Forum di Bali bulan Mei, di hadapan Dirjen Cipta Karya. Forum yang besar itu ya, forum dunia itu, dan kita salah satu yang pada saat itu menjalin kerjasama dan secara formal, seremonial menandatangani kerjasama. Nah, jadi saat ini kami sedang dalam proses mendatangkan sensor-sensor itu ke Kota Jambi. Iya. Jadi dalam waktu dekat itu akan dioperasikan. Barangkali mungkin bisa disinggung tingkat kebocoran selama ini sebelum nanti peralatan ini dioperasionalkan. Salah satu tantangan terbesar kita saat ini tentu adalah kehilangan air ya, yang masih di kisaran 35%. Wih, besar Pak ya? Ya, sebetulnya standar nasional itu yang diharapkan pemerintah adalah 25%. Ya, karena perusahaan air minum itu tidak mungkin tidak ada kebocoran. Di mana-mana di seluruh dunia kebocoran itu adalah hal yang lumrah, namun harus pada tingkat yang dapat ditoleransi. Ya, kalau secara nasional di Indonesia adalah 25%. Lebih rendah dari itu tentu jauh lebih baik gitu ya. Jadi Tirta Mayang ini secara konsisten memang ada penurunan ya, cuman kecepatannya belum seperti yang kita harapkan. Waktu saya masuk tahun 2021 itu kehilangan airnya 40% lebih. Ya, dalam waktu 3 tahun kami menurunkan sekitar 5%. Nah, tapi upaya-upaya untuk menurunkan kehilangan air itu masih terus kami lakukan. Ya, jadi tidak pernah berhenti. Dan itu bukan hal yang mudah memang. Negara-negara maju seperti Jepang dan Korea saja itu perlu waktu sekitar 30-40 tahun untuk melakukan itu. Dan mereka juga dulu seperti kita, bocorannya tinggi. Nah, jadi banyak hal yang harus dilakukan dan itu juga perlu konsistensi ya, dari waktu ke waktu. Tidak bisa kita hanya melaksanakan program setahun 2 tahun lalu tidak ada kelanjutannya. Karena kehilangan air itu kan terus terjadi seiring dengan perkembangan perusahaan, seiring dengan bertambahnya jaringan perpipaan, kapasitas produksi, jaringan distribusi dan sebagainya. Nah, jadi itu tantangan yang cukup berat, tapi sepanjang kita konsisten on the track, kami punya master plan 5 tahun sampai nanti 2031 kita akan turunkan sampai ke angka 25% itu gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan air minum lainnya yang memang sudah serius ya menangani kehilangan air ini, perlu anggaran yang cukup besar gitu ya. Tapi kita akan sesuaikan lah dengan kemampuan kita. Dan kerjasama ini bukan hanya dengan Korea, tapi juga dengan Jepang, karena kita sudah dapat bantuan dari JICA, Japan International Cooperation Agency, untuk kerjasama dengan Osaka. Jadi sudah beberapa kali ada kegiatan kunjungan dan training oleh pegawai-pegawai kita ke Jepang, sehingga mereka punya kapasitas ya dalam menjalankan program penurunan kehilangan air ini. Jadi cukup banyak sebetulnya upayanya. Bukan hanya itu. Secara internal sendiri kita terus melakukan program-program kita. Ya. Kalau kerjasama bantuan itu kan sebenarnya hanya suplemen, ya. Sementara pekerjaan intinya itu ya ada di perusahaan kita sendiri oleh orang-orang kita sendiri, gitu loh Pak. Pak, menarik. Masyarakat juga perlu tahu nih, kehilangan air dimaksud di sini itu apa dan apa penyebab utamanya? Kebocoran kah atau ada pencurian kah seperti listrik misal gitu? Kehilangan air itu mencakup secara fisik dan non fisik. Ya, jadi kalau yang fisik itu jelas ketika air itu bocor ya, pipa pecah atau
apa namanya, secara distribusi air itu hilang gitu ya di tengah jalan. Nah, dan tidak menjadi uang, karena air itu kan seberapa banyak kita produksi dia kan harus menghasilkan pendapatan. Karena dia butuh cost untuk itu. Ya, ketika dia hilang kan kita kehilangan pendapatan. Iya. Jadi faktor itu, kemudian ada juga pencurian oleh masyarakat. Ya. Ada juga itu ya. Iya. Industri yang besar-besar mungkin juga pernah ya melakukan gitu. Atau akibat pembangunan jalan mungkin terjadi kebocoran pipa di mana-mana misalnya. Gitu. Iya, itu sering terjadi. Gitu ya. Ada juga kehilangan air secara non fisik atau komersial. Ya, ini misalnya meter air yang tidak akurat. Ya, jadi meter air itu memang harus diganti secara rutin. Kalau sudah sampai di usia teknis lebih dari 5 tahun misalnya. Jadi lebih dari 5 tahun mencatat pemakaian air itu tidak akurat lagi. Berarti masyarakat pelanggan konsumen kita kalau sudah punya meteran itu jadi pelanggan 5 tahun, dia bisa mengajukan untuk diganti. Bisa. Ya. Walaupun itu kelihatannya masih bagus. Iya. Tidak diajukan pun kami secara rutin akan mengganti itu. Oh gitu. Ya. Kan ada petugas yang setiap bulan datang mencatat angka meter. Nah, dia kalau sudah lihat ini umurnya lebih dari 5 tahun, maka secara otomatis akan ada penggantian. Tapi ada juga masyarakat pelanggan itu yang menolak. Kata dia kalau diganti nanti ini tagihannya malah besar. Ya, justru kan selama ini dia sudah menikmati air yang tagihannya lebih rendah. Gitu. Berarti kehilangan air tadi termasuk kelemahan-kelemahan yang sedang kita atasi sekarang. Betul. Itu yang paling pokok ya. Oke, Pak Dir. Ini saya jadi asik ini. Jadi serius. Biasanya saya ngelawak di sini. Pak Dir, apa sih yang menjadi visi Bapak untuk ke depan terhadap Tirta Mayang ini? Supaya lebih, ya masyarakat makin sayang lah dengan PDAM ini. Dengan Tirta Mayang ini. Aduh, PDAM terus ini. Mimpi ya bahwa masyarakat Kota Jambi itu mendapatkan pelayanan air yang layak ya, karena air itu kan adalah hak asasi ya. Dan di Kota Jambi masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan air itu, sehingga berdampak pada kesehatan dan sebagainya. Nah, ini karena saya itu punya sejarah lah ya, emosional dengan Kota Jambi ini. Walaupun saya bukan orang Jambi, saya pernah sekolah di sini SMA. Dekat sini ya. Benar. Nah, jadi saya kembali ke Kota Jambi ini dengan harapan saya bisa melakukan sesuatu buat Kota Jambi yang tercinta ini. Dan melalui pekerjaan saya sebagai orang air, maka saya bertekad ya. Pertama kita harus pastikan bahwa air yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah air yang layak. Kemudian sebanyak mungkin masyarakat bisa menjadi pelanggan. Cerminan masyarakat yang modern dan sejahtera itu adalah ketika air yang dia konsumsi itu adalah air yang sesuai dengan standar kesehatan. Ya, dan dikelola dengan baik oleh utilitas pemerintah, artinya badan usaha milik daerah. Dalam hal ini Tirta Mayang. Jadi dibanding kota-kota lain, saya bertekad ya, Kota Jambi bisa 100%. Kemudian perusahaannya sehat dan tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan air minum besar lainnya di kancah nasional maupun internasional. Bicara itulah kualitas, bicara kualitas, saya tertarik ini. Tirta Mayang sumber air bakunya itu hanya satu, Sungai Batanghari. Sementara kita tahu Sungai Batanghari dari waktu ke waktu juga mengalami berbagai macam proses alam, kemudian perilaku manusia, pencemaran, sedimentasi, akibat erosi hutan, sehingga terjadi pengendapan lumpur di mana-mana. Ini tantangan enggak bagi PDAM? Pasti. Nah, jadi
sudah banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Batanghari itu semakin memburuk. Iya. Ya, saya Karena tidak adanya kegiatan-kegiatan ilegal iya. dulu. Jadi air itu saat ini sebagai sumber air baku satu-satunya bagi Tirta Mayang. Kita tidak punya sumber air yang lain ya selain Sungai Batanghari. Ada kandungan-kandungan tertentu yang mungkin tidak bisa kita deteksi. Ya, walaupun sekarang berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan kita sudah lakukan semua pengujian-pengujian, tapi sebenarnya itu belum cukup ketika ancaman kontaminasi sumber air baku itu berupa logam berat dari industri pertambangan, dari peti ya. Nah, ini yang kelihatannya keadaannya semakin memburuk gitu ya. Dan juga bukan hanya bicara soal kuantitas, tapi juga kualitas. Ketika pada musim kemarau, air Sungai Batanghari itu susut. Jadi kita hanya bisa mengambil sedikit dan otomatis produksi kita menurun. Banyak pelanggan yang tidak mendapatkan air secara maksimal. Walaupun tetap bisa kita layani. Contohnya tahun lalu. Tahun lalu itu produksi kita turun sekitar 20%. Ya. Tapi di saat yang bersamaan kami ditugaskan oleh pemerintah kota untuk melayani masyarakat yang menghadapi krisis air ini dengan turun itu karena kemarau. Ya, memberikan bantuan air secara gratis dengan mobil tangki. Itu kami lakukan selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai Oktober 2023. Jutaan sudah liter air yang kami distribusikan kepada masyarakat secara gratis. Baik itu pelanggan maupun non pelanggan. Karena kondisi saat itu jadi ada faktor perubahan iklim yang membuat kuantitas air itu juga tidak bisa diprediksi. Ya. Kalau musim kemarau dulu biasanya susut tapi masih ada. Nanti kalau kondisi yang ekstrim bisa jadi pada musim hujan pun airnya tidak ada gitu. Kita kan nggak tahu nih seperti apa gitu. Dan itulah makanya salah satu tantangan kita yang ingin kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan, bagaimana kita memikirkan sumber air baku alternatif bagi sistem penyediaan air minum di Kota Jambi. Karena kalau kita hanya mengandalkan satu sumber ini, terjadi sesuatu yang fatal, maka lumpuhlah Kota Jambi. Tidak ada air yang bisa dipakai oleh masyarakat. Terjadilah krisis air. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, karena banyak hal kita masih diuntungkan. Mungkin tahun ini tidak ada El Nino ya, seperti tahun lalu. Volume air masih mencukupi ya, tapi tetap saja kalau kita bandingkan dengan Singapura ya, mereka punya 4 sumber. Ada yang diimpor, ada dari air limbah, ada dari air laut, dari air hujan. Ya, kalau kita cuma punya Batanghari. Tapi kita bisa mengembangkan alternatif ini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kami mengundang akademisi kerjasama dengan universitas untuk sama-sama memikirkan apakah kita bisa memanen air hujan, apakah kita bisa membuat embung, dan sebagainya. Yang penting harus ada alternatif untuk masa depan, ya. Untuk jangka pendek ini mungkin ya belum ada opsinya. Tapi itu tetap harus menjadi rencana kita sejak awal dari sekarang. Menurut Bapak, siapa yang harus mengambil peran dan inisiatif ini sebaiknya untuk menyelamatkan ini tantangan itu tadi? Tanggung jawab dan kewenangannya sebenarnya memang ada pada pemerintah. Pemerintah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ya. Kita juga harus terus berkoordinasi dan memberikan usulan-usulan tentunya supaya mendapatkan perhatian untuk persoalan-persoalan itu. Ya, dan saya yakin pemerintah sebetulnya juga sudah memetakan. Ya, hanya mungkin masalahnya adalah prioritas. Kita harus mendesak terus supaya kita juga menjadi prioritas. Untuk menyelamatkan Sungai Batanghari agar tidak terus tercemar, karena ini menjadi
sumber utama Tirta Mayang, ya semua pihak barangkali memang harus kerja keras dan terlibat. Ya. Iya. Kalau untuk menjaga Batanghari tentunya ada keterlibatan masyarakat. Terutama ya kesadaran masyarakat untuk menyelamatkan Sungai Batanghari ini. Ya. Hadir, ini terakhir kali ya, tapi boleh ditambahkan ini. Apa sih yang sedang dilakukan dalam menyambut atau memperingati 50 tahun Tirta Mayang ini sekarang? Ya. Saya ada bonus bagi-bagi rezeki ke pelanggan misalnya. Oh iya, nanti ada 1 bulan gratis misalnya gitu. Ini guyon aja. Misal ini 50 tahun ya, ulang tahun Mas. Pastinya kita akan mengapresiasi masyarakat dan pelanggan. Bukan hanya pelanggan ya, tapi juga masyarakat. Jadi ada masyarakat itu yang sangat peduli dengan kita ya. Artinya begitu dia lihat ada kebocoran di jalan, dia langsung lapor. Itu yang paling penting ya. Ya, padahal dia bukan pelanggan. Iya. Kenapa dia melakukan itu? Rupanya dia merasa sayang, loh air kalau terbuang-buang seperti ini kan, nah itu. Jadi ada masyarakat yang seperti itu, dan kami sangat mengapresiasi, ya, kepeduliannya tinggi. Ada pelanggan yang sudah cukup lama, mungkin setia ya, dari tahun 74 sudah jadi pelanggan, tentu kami apresiasi. Kemudian pelanggan yang membayar cukup besar, kita apresiasi juga nanti. Oh gitu ya. Kemudian yang rajin membayar tepat waktu, adalah pokoknya apresiasi itu. Kami juga tadi saya sampaikan menerbitkan buku ya untuk memperingati 50 tahun pelayanan air minum di Kota Jambi. Kemudian kita akan ada acara khusus untuk pegawai-pegawai kita dan keluarganya, jalan santai. Kemudian nanti ada malam puncak ya, peringatan 50 tahun ini dengan mengundang banyak pihak, dan kita juga mengundang artis ibu kota lah ya, untuk memeriahkan itu. Kapan lagi kan sekali? Di mana itu nanti? Sekali ya. Di mana? Rencananya di Ratu Convention Center. Tanggal 31 Juli. Boleh masyarakat lihat ke sana ya? Ya, harus pakai undangan tapi. Ada lagi mungkin barangkali yang ingin Pak Dir sampaikan ke pelanggan kita, ke masyarakat Kota Jambi? Ya, saya intinya ingin kita semua memiliki punya rasa memiliki dengan perusahaan air minum kita ini, karena dia adalah pelayanan publik dan dia memberikan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Air itu lebih penting dari apapun. Kalau nggak ada listrik orang masih bisa hidup, tapi kalau nggak ada air nggak bisa ya. Nggak bisa, makhluk apapun. Nggak ada gas nggak apa-apa, ya. Nggak ada sinyal telekomunikasi nggak apa-apa. Walaupun orang ini juga ya, tapi resah juga. Karena udah jadi kebutuhan. Cuma bagaimana kalau nggak ada air kan? Ini lebih parah, ini kiamat itu. Itulah yang paling utama sebetulnya. Iya. Jadi tolong didukung ya semua upaya untuk menjadikan perusahaan ini berkembang, maju, kemudian melayani Kota Jambi sepanjang masa. Jangan sampai perusahaan ini berhenti. Apa yang buat kita berhenti misalnya? Ketika kita tidak bisa lagi membiayai operasional. Tidak bisa lagi misalnya melanjutkan investasi untuk pengembangan pelayanan. Nah ini kan tragis ya kalau misalnya sampai itu terjadi. Semua pihak harus mendukung, harus membantu, bukan berarti membantu saya sebagai direksi, bukan itu, tapi kepentingan umum lah, kepentingan masyarakat, pelayanan publik. Ya, jadi kita sayangi lah perusahaan ini sama-sama ya. Seperti halnya kita menyayangi keluarga kita sendiri ya, dan pemerintah kita sendiri, pemerintah kota juga kami harapkan paling di depan lah ya, dalam menjaga perusahaan ini, aset yang sudah sedemikian besar ini. Betul ya. Dan sekali lagi kami bertekad ya untuk menjadi perusahaan yang sehat dan setia
melayani Kota Jambi. Nah, untuk itu izinkan saya berpantun sedikit. Oh ya. iya, boleh. Nampaknya udah mau kalah ini. Saya pantun saya tadi ada ya awal. Oke, silakan Pak Dir. Saya udah siap-siap juga ini. Mencari hikmah sambil melamun, Oke, duduk hening di Serambi. Tirta Mayang 50 tahun, setia melayani Kota Jambi. Oke. Ini rame nih, stafnya ikut ini. Oke, mau kita balas juga kalau gitu kan. Oke, ini pantun penutup dari saya sebelum kita akhiri perbincangan ini. Putu mayang manis rasanya. Kue putu tahu ya? Bila dicampur gula Jawa. Sehat selalu karyawan Tirta Mayang, tetap semangat sepenuh jiwa. Oke, saudara sekalian, demikian tadi perbincangan, ya dibilang singkat, singkat juga, cukup lama ini dengan Pak Direktur Tirta Mayang, perusahaan air minum kebanggaan kita. Bila Anda tanggapan, penonton kita ingin bertanya, barangkali masalah tarif, ini memang tidak kita singgung di sini, masalah pelayanan segala macam yang belum terjangkau, masalah ada kebocoran, silakan tulis komentar Anda di kolom ini, di kolom komentar channel ini. Mudah-mudahan itu bisa nanti dijawab langsung oleh timnya Pak Dir. Oke, terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, Pak Dir.